Halo teman-teman, dengan saya HSJ ya. Di sini kita akan membuat tutorial tentang bagaimana setting predecessor di Excel ya. Bagi teman-teman yang belum tahu, predecessor itu merupakan kalau di Microsoft Project ya, dia menghubungkan ke pekerjaan sebelumnya. Jadi predecessor itu ID di pekerjaan sebelumnya ya. Nah, itu biasanya bisa kita aplikasikan di project, tapi kali ini akan kita aplikasikan di Microsoft Excel ya. Bagaimana caranya, kita akan saksikan video. Jadi di sini yang pertama, oh ya, sebelumnya video ini saya buat untuk khususnya teman-teman Teknik Sipil Unesa ya, dimana yang jenjang S1 mereka akan menerima mata kuliah ini di semester 6. Untuk yang D3 mereka menerima mata kuliah ini di semester 4. Ya, sedikit cerita waktu itu ketika saya dan teman-teman melihat pekerjaan ini, melihat tugas ini, itu kok mengisi di tabelnya ini seperti ini ya. Nah, mengisi di tabel ini itu kok manual, jadi ganti satu-satu seperti itu. Nah, di sini akan kita bahas bagaimana caranya agar mengisi tabel-tabel ini bisa otomatis ya. Artinya ketika kita mengubah tanggal nanti, atau di sini kita sudah tidak mengubah tanggal ya, di sini kita mengubah predecessor atau pekerjaan sebelumnya ya. Jadi kita ubah ini, misalkan pekerjaan nomor 3 dilakukan setelah pekerjaan nomor 1. Nah, dia akan bergeser otomatis, tanggalnya berganti otomatis, dan dia juga bergeser ininya otomatis seperti itu. Atau kalau misalkan pekerjaan ini mau dilaksanakan hampir bareng dengan pekerjaan nomor 1, kita tinggal mengurangi saja di sini di lag ya, lag atau jeda hari. Nanti kita ganti jeda hari, kita ubah di sini lagnya, kita ubah misal minus 13. Nah, dia akan berada di posisi seperti ini, atau mungkin minus 14. Tanggal dia akan berubah otomatis seperti ini. Kemudian yang ada di kolom ini juga bergeser otomatis seperti ini. Oke, bagaimana caranya? Mari kita bahas. Perlu teman-teman ketahui sebelum teman-teman mengedit predecessor nantinya ya. Sebelumnya kita setting di sini. Ini angkanya kita urutkan dari angka 1 sampai angka sekian ya. Fungsinya apa? Ini nanti berfungsi sebagai ID. Kalau di Microsoft Project ini fungsinya sebagai ID ya. Jadi di sini biasanya teman-teman kan kalau ada pekerjaan baru, ada huruf baru, misalkan ini huruf A, nomornya kembali lagi ke 1. Sedangkan di sini nomornya kita urutkan. Jadi nomornya kita urutkan dari 1 sampai ke sekian ya. Jadi tidak ada pengulangan nomor di sini, artinya tidak ada pengulangan ID. Karena nanti kalau ada pengulangan ID, dia bakal error. Dia bakal value ya. Rumusnya bakal error. Jadi kalau ada error, kalian cek lagi ID-nya sudah benar atau belum. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Sebelumnya teman-teman pasti sudah membuat format seperti ini ya. Dimana format ini kalau kita buka, kita unhide, akan muncul seperti ini. Ini kita sembunyikan yang sekiranya tidak perlu.
Sorry, ini kita hide, lalu ini juga kita hide. Oke, setelah teman-teman pasti membuat tanggal di sini, lalu membuat format seperti ini, ada uraian pekerjaan, durasi per hari dan lain-lain ya. Selanjutnya kita perlu setting yang namanya name manager. Nah, name manager di sini teman-teman bisa setting ya. Sudah saya persiapkan di sini. Nah, di sini kita membuat dulu yang namanya task. Task di sini, task itu pekerjaannya ya. Jadi nanti task nomor berapa seperti itu. Oke, kita masukkan rumusnya, kita klik new. Lalu kita beri nama underscore task. Kemudian rumusnya di sini kita masukkan sama dengan offset. Kita pilih alokasi A9 ya. Alokasi A9 itu letaknya di sini, di contoh ini. Ada di atas ini. Nah, jika ada dua seperti ini ya, sorry, offset buka kurung, lalu kita klik alokasi di sini. Kemudian ini ada A7 sampai A9, kita hapus A9-nya. Lalu pemisah. Kalau di Excel saya pemisahnya titik koma, kalau teman-teman pakai koma juga ada ya, tergantung dengan komputernya. Lalu kita ikuti di sini 1, lalu pemisah 2 kali, kemudian count, buka kurung. Nah, ini merupakan area di mana nomor yang ada di sini, yang di area tersebut. Jadi setelah count, kemudian kita pilih selnya ya, dari atas sampai bawah sampai ke pekerjaan terakhir. Oke, setelah kita pilih lalu kita tutup kurung, lalu tanda bintang atau kali, lalu 8 pemisah, lalu 2. Nah, 8 di sini waktu itu saya eksperimen karena rumus ini saya menemukannya di internet, kemudian saya modifikasi dan cocok ketika saya gunakan, bisa ya. Dulu awalnya angka 8 ini angkanya 2. Setelah saya aplikasikan angkanya 2, kemudian saya lanjutkan hingga pekerjaan ke 50 waktu itu, namun predesesornya tidak jalan, artinya dia tidak bisa hingga pekerjaan 50 ke atas. Akhirnya saya eksperimen, saya waktu itu menggunakan evaluate formula di sini ya. Nah, setelah saya eksperimen, apa yang salah ternyata ada di situ ya. Jadi setelah berhari-hari saya tidak menemukan, akhirnya menemukan kejanggalannya di situ. Lalu ketika saya ubah awalnya jadi 4, lalu 6, lalu 8. Dan sekarang dia bisa hingga ke 400 pekerjaan seperti itu. Jadi mungkin nanti kalau teman-teman ada pekerjaannya sampai 1000, itu nanti tinggal diubah angka 8-nya ini ya. Oke, lalu oke. Kemudian kita close ya. Kita naikkan lagi. Nah, selanjutnya kita perlu membuat name manager lagi dengan libur. Ya, libur di sini untuk
nanti ketika di tanggal ya. Jadi ketika dia berada di hari libur maka tidak akan terisi, tidak akan dihitung harinya, maka akan dihitung di hari setelahnya, seperti itu. Caranya sama. Kita klik name manager. Oke, ini hasil yang tadi ya. Kemudian kita buat baru, kita beri nama underscore libur. Oke, kemudian rumusnya seperti apa? Kita masukkan rumusnya di sini. Ini ya, tinggal kita masukkan, tinggal kita contoh rumusnya seperti ini. Sama dengan offset buka kurung, lalu kita ke sheet hari libur. Nah, kita pilih yang ini ya, B1 yang di sini di atas sendiri. Di sini hari libur ini bisa teman-teman cari di internet ya, karena ada banyak, ada semua di situ, hari libur nasional. Kemudian pemisah 1, pemisah lagi strip 1, kemudian pemisah count buka kurung, kemudian kita pilih hari libur yang kolom A seperti ini, lalu kita tutup kurung 2 kali, kemudian oke. Baik, di sini teman-teman sudah mendapat dua item yang diperlukan untuk nanti buat rumus predecessor ini. Oke, kalau sudah membuat seperti ini, kita close ya, kita close. Kemudian di atas ini kita perlu setting rumus count if ya. Count if itu sebagai indikator dimana kalau data dia sama dengan data yang ada, dia akan berubah menjadi angka 1. Jika tidak sama maka 0. Kita setting di sini ya, di atas ini seperti di hasil yang sudah ada seperti ini. Ini ada angka 0, 0, 0. Jika sama dengan hari liburnya maka dia akan berubah tanggalnya menjadi 1. Oke, bagaimana caranya? Kita set dulu ya. Rumusnya sama dengan count if range. Nah, range ini kita pilih area yang ada di sini. Kita pilih tanggal-tanggal ini. Kemudian setelah kita pilih, kita kunci. Kita kunci dengan tekan F4 1 kali. Tanda dolar ini yaitu untuk mengunci sel ya. Dolar A, dolar 2. Nah, itu untuk mengunci dia. Mana ini berarti hurufnya dikunci, lalu di angkanya juga dikunci. Lalu pemisah. Kemudian kriteria kita pilih di tanggal yang ada di bawahnya, lalu kita kunci seperti ini kuncinya ya. Kita kunci angkanya bukan hurufnya, artinya jika dia digeser ke kanan maka hurufnya akan berganti, tapi kalau digeser ke bawah hurufnya angkanya tidak akan berganti, dia akan tetap di angka 10 seperti itu. Lalu kita tutup kurung, kemudian enter. Ini kita ganti dulu formatnya, kita ganti format ke number. Kalau sudah, tinggal kita tarik ke kanan sampai akhir dari pekerjaan yang kita tentukan. Jadi kalau kurang tinggal ditambah saja seperti itu. Baik, selanjutnya kita perlu memasukkan rumus ya. Kita perlu memasukkan rumus di start dan end ini nanti.
dimana di tanggal awal kita tentukan dulu, nanti di tanggal akhir tinggal kita masukkan rumusnya ya. Rumusnya ada di sini, nanti kita tinggal copy paste seperti itu. Nanti teman-teman yang butuh filenya akan saya beri filenya ya, ada di link di bawah, nanti tinggal teman-teman download. Baik, setelah itu tanggalnya ini kita masukkan tanggal awal mulai proyek ya. Seperti yang sudah saya terapkan di sini, proyek ini dimulai tanggal 1 Februari 2018. Kita masukkan 1 Februari 2018. Enter. Kemudian di kolom N ya. Ini kita masukkan rumusnya dulu. Rumusnya ada di sini. Ya, rumusnya seperti ini. Ini ada tanda kurung kurawal ya. Artinya untuk menyelesaikan rumusnya kita perlu tekan Ctrl, Shift, dan Enter. Ya, kita copy rumusnya di sini. Kemudian di formula, kita klik di formulanya ya. Kita klik di formulanya, kemudian kita Ctrl V atau paste ya. Bisa teman-teman lihat. Oke. Kemudian ini kita sesuaikan dulu liburnya. Kita hapus dulu, kemudian kita pilih yang libur. Kemudian kita cari lagi yang libur, sudah tidak ada ya. Lalu di G ini merupakan durasinya. Artinya dia akan berubah mengikuti durasi dari proyek tersebut, durasi yang ditentukan dari pekerjaan tersebut ya. Kemudian K13 ini itu tanggal startnya. Nah, setelah teman-teman membuat seperti ini sedikit cerita juga ya. Jadi dulu ketika saya mengaplikasikan rumus ini, ketika pekerjaannya lebih dari 30 hari, dia error value seperti itu. Lalu akhirnya saya eksperimen, saya utak-atik lagi, kemudian ternyata dengan diganti angka ini, angka 60 ini, maka dia bisa lebih dari 30 hari seperti itu. Bisa sampai 60 hari ya. Oke, kalau sudah, teman-teman jangan langsung enter ya. Di sini kita tekan Ctrl, Shift, Enter. Nah, dan dia akan berubah langsung menjadi tanggal seperti ini. Oke. Kemudian setelah berubah tanggal seperti ini, lalu perlu kita copy nanti di bawahnya. Tapi nanti ya, setelah kita set. Selanjutnya kita setting di start, di kolom start. Di sini juga sudah ada rumusnya ya. Di sini rumusnya berhubungan dengan task yang sudah kita buat tadi. Setelah kita buat task tadi, ini kita copy ya. Kita copy, kemudian kita taruh di formula. Setelah kita copy, kita taruh di formula. Kita taruhnya di sini ya, sebaris dengan item pekerjaannya, sebaris dengan durasinya. Di sini kita paste ya. Kemudian kita cek dulu tasknya, kita hapus dulu. Kemudian ada task di sini, kita double klik ya. Kita pilih yang task ini. Nah, ini saya jelaskan, L7 ini merupakan di sini N-nya. Lalu M16 ini predesesornya, ini pekerjaan sebelumnya ya. Kemudian N16 ini merupakan lak itu jeda hari. Kita ubah nanti jeda hari ya, agar tidak bingung teman-teman.
lag itu merupakan jeda hari, jadi pekerjaan tersebut dilakukan setelah pekerjaan ini dengan jeda hari sekian. Artinya misal pekerjaan 1, ada pekerjaan 1, 2, 3, pekerjaan 2 dilakukan besoknya setelah pekerjaan 1, nanti berarti jeda harinya berarti 1. Misalkan dimulai 2 hari setelah pekerjaan sebelumnya, ya lagnya kita di angka 2 seperti itu. Kalau di project kita langsung saja menggunakan FS, finish to start ya, tapi kalau di Microsoft Excel ini tidak bisa seperti itu. Kita harus memberi lag 1, kalau tidak dia akan langsung berada di hari terakhir, di bawahnya ya dia akan sejajar. Baik, setelah kita masukkan rumusnya, kita enter. Nah, ini masih ref ya, tidak usah khawatir karena memang di kolom predecessor dan lag ini masih kosong. Kita isi angka 1. Nah, tanggalnya dia akan langsung seperti ini ya. Nah, ini kenapa dia dimulai tanggal 5 Februari, karena lagnya masih kosong, artinya di hari terakhir pekerjaan sebelumnya, pekerjaan itu langsung dimulai. Nah, agar dimulai besoknya, lagnya ini kita isi angka 1. Nah, tanggalnya akan langsung berubah seperti itu. Kemudian berikutnya di N ya. Kemudian di N ini kita copy saja rumus yang ada di sini, Ctrl C. Kemudian kita paste di sini. Kita copy-nya biasa ya, Ctrl C, kemudian kita paste di sini. Nah, dia akan bertambah sesuai dengan durasi yang ada di sini. Jika kita mengubah durasinya, misal 10 hari, maka tanggal tersebut akan berubah. Misal 7, dia juga akan berubah seperti itu. Misalkan di durasi hari sebelumnya kita ubah, maka di pekerjaan berikutnya yang ngeling ya, apa bahasa Indonesia ngeling saya belum tahu. yang terhubung dengan pekerjaannya akan ikut berubah. Seperti contoh ini durasinya saya ganti 3 hari. Nah, seperti ini. Baik, jika sudah selesai seperti ini, teman-teman tinggal copy saja ya. Tinggal copy biasa di ini. Copy paste seperti biasa. Oke. Dengan ini kita sudah selesai setting predecessor di Excel. Kelanjutannya untuk isi otomatis seperti ini ada di video berikutnya ya, bisa teman-teman ikuti setelah video ini. Oke, sekian dari saya HSJ Habib Sanggar Junior. Ya, itu tadi merupakan video setting predecessor di Excel ya. Jika teman-teman mau berdiskusi, silahkan ketik di kolom komentar, atau jika ada kritik dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar. Ada tombol like dan dislike juga. Untuk mengikuti video tutorial selanjutnya, silahkan teman-teman subscribe channel saya. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam sipil kompak. Selamat pagi.